Langit Circuito del Monte sore itu bergelayut muram, seolah tahu bahwa sesuatu yang berbahaya sedang menunggu untuk terjadi. Angin dingin membawa aroma aspal hangus dan karet terbakar, pertanda bahwa lintasan ini bukan tempat untuk yang lemah hati. Di ujung padok, berdirilah Kiandra Ramadipa, muda, tenang, tapi matanya menyala seperti bara yang menolak padam. Ia menatap jauh ke arah tikungan 4, tikungan yang dikenal dengan nama Curva de Muerte. Di sanalah, sejarah kelam dan keberanian bertemu. Di sanalah, banyak pembalap kehilangan bukan hanya podium, tapi juga rasa percaya diri mereka. Suara langkah bootsnya bergema pelan di lantai padok. Kru tim hanya bisa menatap dari kejauhan, tahu bahwa di kepala Kiandra sedang berlangsung perang antara naluri dan ketakutan. Ia teringat lagi setahun lalu, saat dirinya mencoba menyalip di tempat yang sama dan gagal. Tubuhnya terseret keluar lintasan, menabrak dinding pembatas, membuatnya terkapar di tanah dengan bahu terkilir dan ego remuk. Semua media menertawakannya. Pembalap nekat tanpa nalar, begitu tajuk utama di koran. Tapi Kiandra tidak melupakan hari itu, ia menyimpannya sebagai luka, sekaligus alasan untuk kembali. Sore itu, cahaya oranye menembus kabut lembut di atas tikungan maut itu. Dari kejauhan, Curva de Muerte terlihat seperti monster yang bersembunyi, diam, tapi mengintai. Kiandra menatapnya tanpa berkedip. Dalam hatinya, muncul bisikan halus. Lebih besar dari, kau akan mencobanya lagi, kan? Ia tidak menjawab, ia hanya mengepalkan tangan, merasakan denyut nadinya berpacu cepat seirama dengan bayangan motor yang melintas di lintasan. Di sisi garasi, kepala mekanik tim, Pak Darius, mendekat pelan. Kau masih memikirkan tikungan itu, Kiandra? Tanyanya dengan nada khawatir. Kiandra tersenyum samar. Saya tidak hanya memikirkannya, Pak. Saya ingin menaklukkannya. Darius menggeleng. Itu bukan tikungan yang bisa ditaklukkan. Itu kuburan bagi yang terlalu yakin. Tapi bagi Kiandra, keyakinan bukan kesombongan, itu cara untuk hidup dalam dunia yang selalu menuntut ketakutan. Setiap kali angin meniup rambutnya, Kiandra seolah mendengar kembali jeritan ban di aspal, suara tubuhnya berguling di kerikil, dan pandangan kabur saat ambulans membawanya pergi. Tapi luka itu kini berubah menjadi kompas yang menuntunnya. Ia telah mempelajari data sirkuit, mempelajari jalur udara, bahkan menghafal setiap gundukan kecil di permukaan lintasan. Ia tahu titik di mana ban kehilangan cengkeraman, tahu berapa derajat kemiringan yang bisa membuatnya meluncur tanpa kehilangan keseimbangan. Semua ia pelajari bukan untuk menantang maut, tapi untuk memahami batasnya. Saat langit semakin gelap dan lampu padok menyala satu persatu, Kiandra duduk di atas motornya. Tangannya menyentuh setang, seperti menyalami sahabat lama. Besok, kita tidak boleh ragu, bisiknya. Kalau dunia bilang ini mustahil, kita akan buktikan sebaliknya. Di balik helm hitamnya, ada ketenangan aneh, bukan karena ia tak takut, tapi karena ia sudah berdamai dengan ketakutannya. Malam itu, dari jauh terlihat siluet tubuh Kiandra berdiri di depan lintasan sepi, memandangi Curva de Muerte yang diselimuti kabut tipis. Angin berdesir pelan, membawa suara samar dari tribun kosong. Dalam kesunyian itu, hanya ada satu hal yang jelas di hatinya, ia akan kembali ke titik itu, dan kali ini, tikungan terlarang itu akan tunduk padanya. Pagi di Circuito del Monte dimulai dengan kabut tebal yang menutupi separuh lintasan. Suara burung bercampur dengan deru generator padok menciptakan harmoni aneh antara ketenangan dan ketegangan. Kiandra duduk sendirian di ruang ganti, menatap bahunya yang kini hanya meninggalkan bekas luka samar, jejak masa lalu yang tak pernah sepenuhnya hilang. Luka itu adalah pengingat bahwa rasa sakit dan ambisi sering berjalan beriringan. Ia menarik napas panjang, lalu menyentuh bekas itu seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu jadi alasan untuk berhenti. Ia masih mengingat hari kecelakaan itu dengan jelas. Saat tubuhnya melayang di udara, waktu seolah melambat. Ia sempat melihat langit biru, lalu warna abu-abu dinding pembatas yang mendekat cepat.
Saat kesadaran kembali di rumah sakit, dokter berkata, "Kau beruntung masih bisa jalan, nak." Tapi bagi Kiandra, keberuntungan itu terasa seperti ejekan. Dunia menatapnya dengan rasa kasihan yang ia benci. Sejak hari itu, ia bersumpah ia akan kembali ke Curva de Muerte, bukan untuk bertahan hidup, tapi untuk menang. Malam-malam panjang ia habiskan dengan menonton ulang tayangan balapan. Setiap frame ia hentikan, setiap gerakan ia pelajari. Ia mencatat bagaimana ban tergelincir sepersekian detik sebelum titik apex, bagaimana Ezra Valente, rival abadinya, selalu menutup jalur dalam dengan sempurna. Ia mulai menulis di buku catatannya. Lebih besar dari jalur luar, 31 cm ruang tersisa, mungkin cukup untuk satu keajaiban. Itu bukan sekadar catatan teknis, itu mantra keberanian yang ia ulangi setiap kali ragu. Darius, kepala mekanik, sering memergokinya di padok tengah malam, masih duduk di motor dalam diam, membayangkan setiap gerakan seolah sedang membalap melawan bayangannya sendiri. "Kau gila, nak," ucap Darius suatu kali, setengah khawatir, setengah kagum. Tapi Kiandra hanya menjawab pelan, "Orang waras tidak menulis sejarah, Pak." Ia tahu, yang ia kejar bukan sekadar podium, tapi pembuktian bahwa batas hanyalah ilusi bagi mereka yang tidak cukup berani untuk menantangnya. Sementara dunia balap menganggap Curva de Muerte sebagai daerah terlarang, Kiandra memandangnya seperti altar suci. Tempat di mana ia akan menebus rasa sakit, menantang kematian, dan menulis ulang apa artinya menjadi pembalap sejati. Dalam pikirannya, tikungan itu bukan lagi musuh, tapi panggilan. Ia mulai menghafal setiap inci lintasan, dari tanda rem pertama hingga titik keluar terakhir, dengan presisi seperti tentara yang mempersiapkan serangan terakhirnya. Menjelang sore, Kiandra turun ke lintasan dengan motor latihan. Ia tidak menekan gas terlalu keras, hanya mencoba merasakan kembali ritme sirkuit. Setiap tikungan ia lewati dengan halus, sampai akhirnya tiba di tikungan 4. Ia menahan napas, menurunkan gear, dan sekilas merasakan sensasi yang sama seperti dulu, takut, tapi sekaligus hidup. Ban belakang sedikit tergelincir, namun kali ini ia tidak goyah. Ia menatap keluar tikungan, senyum kecil muncul di wajahnya. "Aku mengerti kamu sekarang," bisiknya pada lintasan yang diam. Sore itu, matahari perlahan tenggelam di balik bukit, meninggalkan siluet Kiandra dan motornya di tengah sirkuit kosong. Angin meniup pelan bendera di tribun, membawa aroma bensin dan harapan. Ia tahu, waktunya hampir tiba. Luka lama telah berubah menjadi bahan bakar. Dan di balik keheningan itu, satu ambisi mulai terbakar semakin terang, membuktikan bahwa di titik mustahil sekalipun, keberanian bisa menciptakan keabadian. Langit Circuito del Monte sore itu berubah kelabu, tapi suasana padok justru semakin panas. Kamera media, wartawan, dan suara klik shutter bersahutan di setiap sudut. Semua mata tertuju pada dua sosok yang berdiri berhadapan di depan garasi utama, Kiandra Ramadipa dan Ezra Valente. Mereka bukan sekadar rival, mereka adalah dua kutub yang saling menolak, dua bara yang siap meledak di atas lintasan. Ezra tersenyum sinis, matanya menatap Kiandra seolah menantang, seolah berkata, "Kau masih hidup setelah tikungan itu." Menarik, Kiandra menatap balik tanpa sepatah kata pun. Diamnya lebih tajam dari 1000 ejekan. Ia tahu Ezra bukan hanya pembalap cepat, ia adalah simbol kesombongan yang dibentuk oleh kemenangan beruntun dan keberuntungan. Dalam konferensi pers sebelumnya, Ezra bahkan sempat melontarkan kalimat yang menggema di seluruh ruang. "Lebih besar dari, kalau Kiandra mencoba menyalipku di Curva de Muerte, aku janji, aku akan kirim bunga ke tempat ia jatuh nanti." Tawa dingin meledak di antara wartawan, tapi bagi Kiandra, kata-kata itu seperti ukiran di hati. Ia tidak melupakan satu pun hurufnya. Di ruang briefing pembalap, suasana tegang menyesakkan. Semua pembalap lain memilih diam, enggan menatap dua sosok yang sedang duduk sejajar tanpa menoleh satu sama lain. Suara hujan yang mulai turun di atap seperti genderang perang yang semakin keras. Darius,
yang duduk di belakang Kiandra, hanya bisa menatap khawatir. Ia tahu, sekali Ezra memancing, Kiandra tak akan mundur. Dan itulah yang membuatnya berbahaya, bukan karena ia nekat, tapi karena ia tidak takut mati. Setelah briefing selesai, Ezra berjalan mendekat, suaranya berat namun penuh ejekan. Masih mau coba tikungan itu, Ramadipa? Kau tahu, aku sudah menaklukkan semua bagian lintasan ini kecuali satu. Tapi biarlah, ku beri kau kehormatan untuk jadi contoh buruk. Kiandra berdiri perlahan, tubuhnya tegak, tatapannya menembus Ezra seperti peluru. Ia menjawab singkat, tapi penuh api. Lebih besar dari, kalau kau sudah menaklukkan segalanya, kenapa kau masih takut di tikungan itu? Ucapan itu membuat ruang seketika hening. Ezra terkekeh, tapi matanya menegang, ia tidak menyangka Kiandra akan berani menantangnya di depan semua orang. Di malam hari, saat semua kru sudah bubar, Kiandra masih berada di garasi. Ia duduk di motornya, membayangkan wajah Ezra di depannya, dan membayangkan bagaimana rasanya menyalip di tempat yang selama ini dianggap mustahil. Setiap tarikan napasnya seperti irama mesin yang menunggu untuk dinyalakan. Hujan turun deras, mengetuk atap garasi seperti irama detak jantung. Di dalam dirinya, amarah dan ketenangan saling berpadu menjadi satu keyakinan. Darius datang membawa sehelai handuk, menatapnya dengan tatapan lelah. Kau tahu, anak muda, kadang, kemenangan tidak sepadan dengan risiko. Kiandra menatap lurus ke depan, tanpa menoleh. Tapi ada risiko yang sepadan dengan kehormatan, Pak. Ia berdiri, menatap hujan di luar yang mengguyur lintasan sepi, lalu menambahkan pelan, dan aku tidak datang ke sini untuk selamat. Aku datang untuk menghapus bayangan yang menertawakanku. Malam itu, di bawah cahaya lampu padok yang temaram, dua nama terukir di papan digital, Kiandra Ramadipa P3 dan Ezra Valente P1. Dunia menunggu duel mereka. Tapi hanya lintasan yang tahu bahwa besok bukan sekadar balapan, itu akan menjadi pertempuran antara kesombongan dan keberanian, antara yang takut jatuh dan yang berani terbang menantang maut. Pagi itu, langit Circuito del Monte tampak seperti kanvas abu-abu yang disapu awan berat. Gerimis halus turun perlahan, membasahi pit lane dan membuat setiap langkah terasa licin dan berat. Aroma bensin, oli, dan adrenalin bercampur menjadi satu. Di tengah hiruk-pikuk mekanik yang sibuk menyiapkan motor, Kiandra Ramadipa duduk diam di kursi padok, mengenakan racing suit-nya yang sudah menjadi seperti kulit kedua. Di luar, sorak penonton mulai menggema, tapi di dalam kepalanya hanya ada satu suara, gema dari kata-kata Ezra semalam, dan bayangan Curva de Muerte yang menunggunya seperti takdir yang tak bisa dihindari. Sementara di garasi sebelah, Ezra Valente berjalan dengan langkah percaya diri. Wartawan berkerumun mengelilinginya, menanyakan strategi dan peluang kemenangan. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Hari ini aku tidak hanya ingin menang, aku ingin membuktikan bahwa keajaiban tidak ada di dunia ini." Kata-kata itu menembus dinding padok dan sampai ke telinga Kiandra lewat radio kru yang lupa dimatikan. Namun alih-alih terpancing, Kiandra menunduk, memejamkan mata, dan menarik napas panjang. Dalam gelap matanya, ia melihat kembali luka lama, suara dokter, ejekan media, dan wajah Ezra yang menantang. Semua menjadi bahan bakar yang menyulut tekadnya. Darius berjalan mendekat, membawa helm berwarna hitam matte dengan strip merah di sisi kiri, warna yang ia sebut The Line of Courage. Ia menatap anak asuhnya itu dengan mata sendu. "Kau yakin mau lakukan ini, nak? Lintasan licin, ban basah, tikungan 4 bisa membunuh siapapun hari ini." Kiandra menatap helm itu, lalu menjawab lirih tapi pasti, "Justru hari ini, Pak. Karena kalau aku menunggu hari yang sempurna, aku takkan pernah punya keberanian." Ia meraih helm itu, mengenakannya perlahan, dan dalam diam, dunia di sekelilingnya memudar. Tinggal detak jantungnya sendiri yang terdengar. Grid start mulai dipenuhi pembalap. Kamera menyorot wajah mereka satu persatu,
Tapi fokus dunia tetap pada dua nama, Ezra Valente di posisi pertama, dan Kiandra Ramadipa di posisi ketiga. Saat lampu merah pertama menyala, hujan mulai berhenti, seolah alam memberi ruang bagi takdir untuk menulis kisahnya sendiri. Para komentator berbicara dengan nada tegang, apakah Kiandra akan mencoba hal gila itu lagi? Tikungan 4 masih licin, tidak ada yang waras akan menyalip di sana. Lampu merah padam, deru mesin menggelegar seolah meledakkan udara. Semua pembalap melesat, ban belakang berputar liar di aspal basah. Kiandra langsung menyalip pembalap posisi 2, Dario, di tikungan pertama dengan manuver bersih. Ia kini tepat di belakang Ezra. Dua motor itu seperti bayangan yang saling memburu. Setiap kali Ezra membuka gas, Kiandra mengikuti setengah detik di belakangnya. Setiap kali Ezra menutup jalur, Kiandra membaca pola remnya dengan naluri pembunuh yang tenang. Jangan paksakan di tikungan 4, Kiandra. Suara Darius terdengar lewat radio. Lintasan masih terlalu berisiko, tunggu lap terakhir. Tapi Kiandra tak menjawab, matanya sudah menatap jauh ke depan, ke arah tikungan yang kini berkilau basah di bawah sinar matahari yang mulai muncul malu-malu. Curva de Muerte. Ia tahu itu bukan sekadar tikungan, itu adalah pengadilan, tempat di mana rasa takut diuji dan keberanian dipertaruhkan. Napasnya teratur, jari-jarinya menegang di tuas gas, dan ia berbisik dalam helmnya. Lebih besar dari, aku sudah menunggumu terlalu lama. 2 lap tersisa. Ezra masih di depan, tapi jaraknya makin menipis. Penonton mulai berdiri, merasakan sesuatu akan terjadi. Semua kamera diarahkan ke tikungan 4, tempat yang selama ini menjadi legenda dan kutukan. Dari garasi, Darius menggenggam radio dengan tangan gemetar. Dunia seolah menahan napas. Dan di tengah semua itu, Kiandra tahu, waktunya sudah tiba. Hari ini bukan tentang siapa yang tercepat. Ini tentang siapa yang berani melangkah ke wilayah mustahil. Udara di sirkuit terasa berat, seakan menahan napas bersama ribuan penonton yang berdiri di tribun. Mesin-mesin meraung menembus kabut tipis yang tersisa, menyisakan dentuman logam dan bunyi desis ban yang berpacu di atas batas logika. Kiandra Ramadipa kini tepat di belakang Ezra Valente, hanya terpaut jarak seujung rambut 0,2 detik menurut layar telemetri. Di dalam helmnya, dunia mengecil menjadi 2 hal, garis lintasan dan napasnya sendiri. Tak ada sorak, tak ada gemuruh. Hanya degupan jantung yang seirama dengan dentum mesin. Lap tersisa 2. Ezra menurunkan gear dengan agresif di tikungan 3, mencoba menjaga jarak. Asap putih mengepul dari ban belakangnya, pertanda tekanan sudah mencapai puncak. Tapi Kiandra tidak gentar. Ia menunggu, mengamati, menghitung. Dalam setiap tikungan, ia membaca gerakan Ezra seperti membaca bahasa tubuh lawan dalam duel hidup dan mati. Ia tahu, tikungan 4 Curva de Muerte akan segera datang. Ia tahu, jika ia terlambat, sepersekian detik, segalanya bisa berakhir. Tapi jika tepat, dunia akan berubah. Kiandra, tahan dulu, suara Darius bergetar di radio. Ban depanmu panas, lintasan masih licin di sisi luar. Tapi suara itu seperti gema jauh di balik kabut. Kiandra tak lagi mendengarnya. Ia sudah menembus fase antara kesadaran dan naluri, di mana tubuhnya bergerak tanpa perintah, hanya mengikuti ritme yang ditulis oleh keberanian. Matanya memantul di visor Ezra di depan. Kau pikir kau sudah aman di jalur dalam? Gumamnya pelan, nyaris seperti doa. Tunggu saja. Gerimis kembali turun ringan, membuat permukaan aspal berkilau seperti kaca retak. Kamera menyorot 2 motor itu dari udara, 2 garis merah dan biru yang melesat seolah menyatu. Komentator berteriak, Ramadipa menempel ketat. Ia menunggu momen, tapi di tikungan 4, tidak mungkin, tidak ada ruang di sana. Tapi Kiandra tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Sepekan terakhir, ia menghitung sudut 61 derajat kemiringan maksimum, menghitung grip minimal 0,78 G, dan memperkirakan bahwa celah setebal 30 cm di sisi luar masih cukup untuk satu ban melewati batas.
Satu lap tersisa. Ezra menekan gas di jalur dalam, mencoba menutup semua celah. Kiandra mengikutinya seperti bayangan, lalu tiba-tiba menurunkan gear setengah detik lebih cepat. Mesin meraung tinggi, suara seperti lolongan makhluk buas. Ia tahu ini pertanda akhir, antara hidup dan hancur. Di dalam helmnya, ia memejamkan mata sepersekian detik dan berbisik lirih. Lebih besar dari, ya Tuhan, kalau ini waktuku jatuh, biarkan aku jatuh dengan terhormat. Lalu matanya terbuka lagi, tajam, fokus, dingin. Ia geser tubuh ke kanan, mendekati sisi luar lintasan. Ban depan melewati area yang bahkan Marshall menyebutnya zona mati. Penonton menjerit. Darius menahan napas di garasi, headsetnya nyaris jatuh. Ezra menoleh sekejap lewat spion, dan dalam sepersekian detik yang menentukan sejarah, Kiandra muncul di sisi luar, di tempat yang bahkan tidak pernah dicoba siapapun sebelumnya. Roda belakangnya meluncur sedikit, menciptakan percikan kecil yang berkilau di bawah sinar matahari sore. Tapi ia tetap stabil. Saat itu, waktu seperti berhenti. Tak ada suara selain raungan mesin dan denyut kehidupan yang memuncak. Kiandra tak lagi berpikir tentang kemenangan, hanya tentang menuntaskan janji pada dirinya sendiri. Satu tikungan lagi, satu napas lagi, satu langkah menuju keabadian. Semuanya terjadi dalam kedipan mata. Saat dua motor itu mendekati Curva de Muerte, waktu seakan berhenti, udara menegang seperti benang yang siap putus. Dari tribun, ribuan penonton berdiri serentak, suara mereka tenggelam di bawah raungan mesin yang melengking memecah udara. Kiandra Ramadipa sudah berada di sisi luar Ezra Valente, di jalur yang selama ini disebut jalur maut. Tidak ada yang pernah mencoba menyalip di sana, karena tidak ada ruang untuk kesalahan, bahkan tidak untuk satu kedipan napas pun. Tapi hari itu, Kiandra memilih untuk tidak percaya pada batas. Ban depan motor Kiandra melewati garis putih luar lintasan. Setiap tetes air hujan di sana membuat permukaan licin bagai es. Motor bergetar hebat, setangnya berdenyut liar di tangannya, namun Kiandra tak mengendurkan gas. Tubuhnya miring hingga hampir menyentuh aspal, hanya beberapa sentimeter dari kehancuran total. Dari monitor telemetri, Darius menatap angka kemiringan, 62,4 derajat, angka yang mustahil bagi siapapun untuk bertahan. Tahan, nak, tahan, gumamnya dengan suara bergetar. Sementara kru di belakangnya menutup mata, tak sanggup menyaksikan. Ezra sempat melirik melalui kaca spion, dan matanya membesar tak percaya. Tidak mungkin dia di sana. Gumamnya dalam helm. Ia refleks menutup jalur luar, tapi sudah terlambat. Kiandra menyalip dengan presisi surgawi, ban belakangnya menari di atas batas cengkeraman, menciptakan semburan air seperti hujan buatan. Dari sudut kamera udara, momen itu terlihat seperti lukisan, dua motor sejajar di tepi jurang maut, melaju di garis yang hanya bisa dilewati satu orang dalam sejarah. Jeritan penonton menggema. Komentator kehilangan kata-kata, hanya suara napas tersengal yang terdengar di siaran langsung. Dia melakukannya. Kiandra menyalip di sisi luar Curva de Muerte. Ini gila, ini bunuh diri, ini sejarah. Suara itu terpotong oleh desingan angin ketika dua motor keluar dari tikungan. Dalam sepersekian detik yang terasa seperti selamanya, dunia menahan napas. Ban belakang Kiandra sedikit kehilangan traksi, motor bergoyang hebat, dan tubuhnya hampir terlempar keluar lintasan. Tapi saat semua orang berpikir ia akan terjatuh, Kiandra melakukan sesuatu yang tak terpikirkan. Dengan refleks murni dan naluri yang terlatih dari ribuan jam latihan, ia menahan motor dengan lutut kanannya, menggesek aspal untuk menstabilkan keseimbangan. Sekilas percikan api muncul dari pelindung lututnya, tanda bahwa tubuhnya hampir mencium kematian. Namun motor itu tetap tegak. Ia keluar dari tikungan dalam kecepatan penuh, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, seseorang berhasil menyalip di Curva de Muerte. Di garis lurus menuju finish, Ezra mencoba membalas, tapi jarak 0,2 detik sudah cukup untuk menjadi jurang antara kemenangan dan penyesalan.
Kiandra menekan gas habis-habisan, suara mesin menjerit bagai teriakan jiwa yang menantang surga. Seluruh sirkuit meledak dalam sorak dan tangis. Kamera merekam semuanya, percikan air, kabut tipis, dan satu motor hitam dengan garis merah yang melesat seperti kilat menuju garis akhir. Ketika Kiandra melewati garis finish lebih dulu, dunia berhenti sejenak. Monitor menunjukkan angka yang tak akan pernah dilupakan, 0,021 detik. Hanya 21.000 per sekian detik, jarak antara kemustahilan dan keabadian. Ezra menunduk tak percaya, sementara Kiandra mengangkat tangannya perlahan, napasnya tersengal di balik helm. Ia tidak bersorak, tidak berteriak. Ia hanya menatap langit abu-abu di atas Circuito del Monte, lalu berbisik pelan. Aku sudah kembali ke tempat aku jatuh, dan kali ini, aku berdiri. Garis finish terlewati, tapi keheningan justru menyelimuti Circuito del Monte. Tak ada yang bersuara selama beberapa detik, seolah seluruh dunia masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Di layar besar terpampang angka yang membuat semua mata membelalak, P1 Kiandra Ramadipa 0,021 detik. 21.000 per sekian detik yang memisahkan sejarah dari legenda. Penonton terdiam, lalu suara sorak menggema seperti badai yang pecah di tengah keheningan. Namun di tengah gemuruh itu, Kiandra tidak merayakan apapun. Ia hanya berhenti di garis luar lintasan, tangannya gemetar, bahunya turun perlahan. Ia masih tak percaya bahwa ia berhasil keluar hidup-hidup dari tikungan maut itu. Ezra melintas di belakangnya, menatap angka di papan hasil balap dengan wajah pucat. Untuk pertama kalinya, pembalap yang selalu penuh percaya diri itu kehilangan kata-kata. Ia hanya bisa menatap Kiandra dari kejauhan, melihat sosok yang baru saja menantang kematian dan menang. Bagaimana mungkin, gumamnya, suaranya tenggelam di dalam helm. Ia tahu, manuver itu mustahil dilakukan, bahkan oleh dirinya yang terkenal dengan teknik sempurna. Tapi kenyataan telah berubah, karena hari itu, batas manusia ikut berubah bersama Kiandra. Di padok, Darius menjatuhkan headsetnya dan menutup wajahnya dengan tangan. Matanya basah. Anak gila itu benar-benar melakukannya, katanya lirih. Kru tim saling berpelukan, beberapa menangis tanpa suara. Mereka tahu, bukan hanya kemenangan yang baru mereka saksikan, tapi sebuah perlawanan terhadap ketakutan. Selama ini, semua pembalap takut pada tikungan itu, tapi satu anak muda menatapnya, tersenyum, dan menaklukkannya dengan keyakinan. Kiandra mematikan mesin motornya di tengah lintasan, mengangkat helmnya perlahan. Wajahnya pucat, keringat bercampur air hujan menetes dari pelipisnya. Nafasnya berat, tapi matanya tajam, tenang, dan jauh. Ia menatap tribun, lalu menunduk, menyentuh aspal dengan ujung jarinya. Kau tidak lagi menakutkan, bisiknya pada lintasan yang dulu membuatnya jatuh. Terima kasih sudah membiarkanku lewat kali ini. Ada sesuatu yang suci dalam gestur sederhana itu, seolah ia baru saja berdamai dengan iblisnya sendiri. Ketika ia berjalan ke podium, langkahnya goyah. Bahunya terasa nyeri hebat, mungkin cedera lama yang kambuh karena tekanan ekstrim saat menahan motor di tikungan. Tapi ia terus berjalan, menahan sakit dengan senyum kecil. Sorak penonton makin keras, kamera terus menyorot wajahnya, namun yang terpancar bukan kesombongan, melainkan ketenangan seorang pejuang yang sudah menuntaskan perangnya. Saat bendera Indonesia dikibarkan di belakangnya, matanya basah. Ia menggigit bibir, menatap langit yang kini cerah setelah hujan. Ezra berdiri di podium kedua, menatap Kiandra lama. Tanpa sepatah kata, ia meraih tangan Kiandra dan mengangkatnya tinggi di depan semua orang. Tak ada dendam, hanya pengakuan. Suara komentator bergetar menahan emosi. Lebih besar dari 0,021 detik, itulah jarak antara keberanian dan keabadian. Dan Kiandra Ramadipa baru saja menulis ulang arti kata mustahil. Saat kembang api meledak di langit, Kiandra menutup mata dan menarik napas panjang. Semua rasa sakit, semua luka, semua ejekan yang dulu menghantuinya kini lenyap,
Tertelan oleh satu kenyataan sederhana, ia telah melampaui batas yang ditakuti semua orang. Dalam keheningan hatinya, ia berdoa pelan. Bukan untuk menjadi yang tercepat, tapi untuk membuktikan bahwa keberanian tidak pernah sia-sia. Pagi berikutnya, dunia motorsport seolah terbangun dari mimpi yang terlalu nyata. Semua media internasional menayangkan ulang momen mustahil itu. Overtake di Curva de Muerte dengan sudut 62,4 derajat kemiringan yang secara teori tidak bisa dilakukan tanpa kehilangan cengkeraman total. Tayangan itu berulang di seluruh dunia, dari Eropa, Amerika, hingga Asia. Komentator, analis, hingga legenda-legenda lama terdiam di layar kaca. Itu bukan sekadar manuver, kata seorang mantan juara dunia. Itu penyataan perang terhadap batas manusia. Nama Kiandra Ramadipa memenuhi semua berita utama, sementara internet terbakar dengan tagar-tagar The Impossible Turn dan tagar Kiandra Miracle. Di Indonesia, pagi yang biasanya tenang berubah menjadi pesta nasional. Keluarga, teman lama, dan seluruh pecinta balap menyaksikan tayangan ulang dengan mata berkaca-kaca. Di sebuah rumah sederhana di Bandung, ibunya menatap layar sambil menggenggam foto Kiandra kecil yang dulu menangis saat jatuh dari motor mini. "Kau selalu keras kepala," ucapnya pelan, suaranya bergetar di antara tangis bangga. "Tapi kali ini, keras kepalamu menyelamatkanmu." Di luar rumah, suara knalpot dan bendera merah putih berkibar, seolah negeri ini baru saja memenangkan kejuaraan dunia. Sementara itu, di padok tim luar negeri, para insinyur mencoba menganalisis data telemetri Kiandra. "Tak mungkin," kata salah satu teknisi dengan nada frustasi. "Sudut itu seharusnya membuat motor kehilangan traksi total." Tapi entah bagaimana, ia menahan cengkeraman hanya dengan tekanan lutut. Mereka memperbesar cuplikan video, memperlambat setiap frame, dan menemukan hal yang tak masuk akal. Kiandra memanfaatkan aerodinamik slipstream dari Esra dengan presisi mikrodetik untuk menambah stabilitas saat keluar dari tikungan. Itu bukan hanya keberanian, tapi juga kecerdasan yang melampaui insting biasa. Esra Valente menolak wawancara hari itu. Ia hanya menulis satu kalimat di media sosialnya. Lebih besar dari, dia mengambil jalur yang bahkan aku tak berani lihat. Dan dia menang. Aku akan belajar dari itu. Pesan singkat itu menjadi simbol respek di dunia balap, pengakuan tulus dari sang rival utama. Banyak penggemar menyebutnya sebagai momen paling berkelas dalam sejarah, ketika dua jiwa kompetitif saling menghormati bukan karena peraturan, tapi karena keajaiban yang mereka saksikan bersama. Di malam hari, Kiandra duduk sendirian di balkon hotel, lampu kota berkelip di kejauhan. Bahunya masih terasa nyeri hebat, tapi di balik rasa sakit itu ada kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Teleponnya tak berhenti berdering, panggilan dari sponsor, tim besar, bahkan pesan pribadi dari juara dunia MotoGP yang mengucapkan selamat. Namun Kiandra hanya menatap langit dan berkata pelan, "Aku tidak balapan untuk terkenal. Aku balapan untuk menebus diriku." Kata-kata itu terpantul lembut di kaca balkon, seolah langit malam pun mendengarkannya. Darius datang perlahan, membawa dua cangkir teh. Ia duduk di sampingnya tanpa bicara lama. Hanya suara angin yang mengisi ruang di antara mereka. Setelah beberapa saat, ia menepuk bahu Kiandra dan berkata lirih, "Dulu aku pikir kamu balapan karena ingin membuktikan sesuatu pada dunia. Tapi sekarang aku tahu, kamu hanya ingin berdamai dengan masa lalu." Kiandra tersenyum tipis, lalu mengangguk pelan. "Dan sekarang aku tahu, damai pun bisa datang lewat kecepatan." Jauh di luar sana, di markas besar Federasi Balap Dunia, sebuah rapat darurat digelar. Mereka menonton ulang video manuver Kiandra berkali-kali, hingga akhirnya salah satu direktur berkata dengan nada kagum, "Kita mungkin baru saja menyaksikan kelahiran bab baru dalam sejarah olahraga ini. Jalur mustahil sudah dibuka." Dunia tersentak bukan hanya karena kemenangan Kiandra, tapi karena satu hal sederhana, ia membuat semua orang percaya bahwa batasan hanya ada sampai seseorang berani melewatinya. Beberapa hari setelah euforia kemenangan,
dunia mulai beralih membicarakan hal lain, tapi tubuh Kiandra belum. Bahunya kini dibalut perban tebal. Hasil pemeriksaan menunjukkan robekan otot deltoid akibat tekanan ekstrim saat ia menahan motor di tikungan maut itu. Setiap gerakan kecil terasa seperti disayat dari dalam. Di ruang fisioterapi yang sepi, ia duduk diam memandangi langit-langit putih yang tampak terlalu tenang dibanding badai yang berkecamuk di pikirannya. Harga dari keajaiban, gumamnya getir. Ia menang, tapi tubuhnya membayar dengan mahal, dan entah berapa lama lagi ia bisa menunggangi motor dengan kondisi itu. Darius masuk membawa hasil pemeriksaan, wajahnya muram. Dokter bilang kau butuh istirahat minimal 3 bulan, ucapnya perlahan. Tapi Kiandra hanya menatap kosong ke depan. 3 bulan, suaranya serak. Kalau aku berhenti sekarang, momentum ini hilang. Darius menatapnya lama, lalu menghela napas. Momentum bisa dicari lagi, tapi tubuhmu tidak akan kembali kalau kau rusak total. Kata-kata itu menggema di antara mereka seperti hantaman yang tak terdengar. Kiandra menunduk, meremas perban di bahunya hingga jari-jarinya memutih. Malam itu, rasa sakit datang bukan hanya dari bahunya, tapi dari dalam hatinya sendiri. Ia menatap cermin kamar hotel dan melihat wajahnya, lelah, dingin, dengan mata yang terlalu tua untuk usianya. Ia teringat kembali suara komentator yang berteriak 0021 detik. Dan kilatan kamera yang membutakan. Semua orang melihat kemenangan, tapi tak ada yang tahu betapa dekatnya ia dengan kehancuran. Kalau aku jatuh waktu itu, mungkin aku sudah tidak ada di sini sekarang, bisiknya pelan. Rasa takut yang selama ini ia tekan mulai merayap naik, menelusup ke dalam setiap napasnya. Di luar jendela, langit hujan lagi, rintik kecil yang jatuh di kaca seperti nada yang menenangkan sekaligus menyayat. Kiandra berjalan ke balkon, menatap ke arah lintasan yang masih basah di kejauhan. Di sana, di Curva de Muerte, sorotan lampu malam memantul di aspal seolah mengingatkan, batas itu masih ada, menunggu siapapun yang berani mencobanya lagi. Tapi Kiandra tahu, tak semua luka bisa disembuhkan dengan keberanian kedua. Ada batas yang harus diterima, meski jiwa balap di dalam dirinya terus memberontak. Ezra datang tanpa pemberitahuan malam itu. Ia berdiri di depan pintu kamar Kiandra dengan sebotol air mineral di tangan. Kau bodoh, katanya sambil tersenyum kecut. Tapi aku belum pernah melihat sesuatu seindah itu di lintasan. Kiandra tertawa kecil, tertahan oleh nyeri di bahu. Jangan puji aku bahkan tak tahu apakah aku bisa balapan lagi. Ezra menatapnya dalam-dalam. Kau bisa, kalau kau mau hidup untuk itu. Tapi jangan mati untuk membuktikannya. Kata-kata itu menamparkan keras karena di dalam hati kecilnya, Kiandra tahu, ia sudah hampir mati demi membuktikan dirinya. Keesokan harinya, media mulai menyorot kondisi fisiknya. Foto Kiandra yang berjalan dengan perban di bahu tersebar di seluruh internet. Judul-judul sensasional bermunculan, pahlawan yang membayar harga keberanian, sang penantang kematian kini terluka, apakah ini akhir dari Kiandra? Dunia yang dulu memujanya kini menatap dengan campuran kagum dan iba. Tapi Kiandra tetap diam, menolak semua wawancara. Ia tidak ingin simpati, ia hanya ingin tenang. Dalam diam itu, ia mulai menyadari satu hal penting, kadang kemenangan sejati bukan soal kecepatan, tapi tentang bagaimana kau bertahan setelahnya. Malam terakhir sebelum pulang ke Indonesia, Kiandra menulis sesuatu di buku catatannya, kalimat yang sederhana namun penuh luka. Lebih besar dari, aku tidak menyesal melewati batas. Aku hanya berharap batas itu tidak menghancurkanku. Ia menutup buku itu pelan, memandang keluar jendela, dan tersenyum pahit. Karena meski tubuhnya lemah, jiwanya masih menyala, api kecil yang tak padam, menunggu waktu untuk kembali menyala di lintasan. 3 bulan berlalu sejak keajaiban di Curva de Muerte. Dunia mulai kembali tenang, tapi nama Kiandra Ramadipa tetap bergema di mana-mana, di dinding garasi, di mural kota, bahkan di hati para pembalap muda yang menatap lintasan dengan mimpi baru. Namun di balik semua itu,
di ruang rehabilitasi yang dingin dan sunyi, Kiandra masih berjuang. Setiap gerakan kecil di bahunya seperti ditusuk 1000 jarum. Tapi ia tak mengeluh, hanya mengerang pelan sambil menatap bayangan dirinya di cermin. Dalam pantulan itu, ia tak lagi melihat pahlawan, tapi manusia yang mencoba bangkit dari puing-puing keberanian. Suatu pagi, Darius datang membawa kabar. Federasi resmi menamakan ulang tikungan itu, katanya dengan suara bergetar. Kiandra menoleh pelan, menunggu kelanjutannya. Darius tersenyum bangga. Mulai musim depan, Curva de Muerte akan dikenal sebagai Ramadipa Corner. Seketika ruangan itu terasa sunyi. Kiandra terdiam, matanya membulat, lalu perlahan menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan karena bangga, tapi karena ia sadar, nama itu bukan sekadar penghargaan, melainkan penanda bahwa ia pernah hampir mati di sana. Malam itu, ia pergi diam-diam ke lintasan. Udara dingin, sirkuit gelap hanya diterangi lampu-lampu pemeliharaan. Ia berjalan ke tikungan yang dulu hampir merenggut nyawanya, menatap garis luar tempat ban motornya pernah menari di ambang kehancuran. Ia berlutut, menyentuh aspal yang dingin itu, dan berbisik lirih, "Kau memberiku rasa sakit, tapi juga makna." Dalam kesunyian itu, suara angin seperti menjawab, membawa kembali gema raungan mesin yang dulu menembus langit. Ezra muncul dari balik pagar, mengenakan jaket hitam dan senyum samar. "Kau tahu," katanya, "aku masih sering mimpi tentang tikungan ini. Tapi dalam mimpiku, aku yang jatuh." Kiandra tersenyum tipis tanpa menoleh. "Aku juga bermimpi, tapi aku yang tidak pernah bisa berhenti menyalip." Mereka berdua tertawa kecil, tawa yang lahir dari rasa hormat dan luka yang sama. Malam itu, dua rival berdiri di bawah langit yang sama, tak lagi sebagai musuh, tapi sebagai dua manusia yang memahami arti keberanian lebih dalam dari siapapun. Beberapa minggu kemudian, Kiandra kembali ke atas motor. Bahunya belum sepenuhnya pulih, tapi semangatnya jauh lebih kuat dari rasa sakitnya. Saat mesin menyala, getarannya mengalir ke tulang-tulangnya seperti napas kehidupan yang kembali. Semua kru berdiri menatapnya, khawatir tapi juga kagum. Darius berbisik lirih sebelum ia berangkat, "Kalau kau takut, itu tandanya kau masih hidup." Kiandra menoleh, tersenyum, lalu menjawab, "Dan kalau aku berani, itu tandanya aku masih Kiandra." Motor itu meluncur pelan di lintasan, melintasi tikungan demi tikungan hingga akhirnya tiba di ujung Ramadipa Corner. Ia tak mencoba menyalip kali ini. Ia hanya lewat, dengan tenang, dengan bahu yang masih nyeri tapi hati yang sudah damai. Ia tahu, kemenangan bukan soal waktu atau kecepatan, tapi tentang bagaimana seseorang berdamai dengan batas dirinya sendiri. Saat matahari terbit di ufuk timur, sinarnya menembus kaca visor helmnya, hangat, tenang, dan seolah berkata, "Kau sudah menaklukkan semuanya." Kini, setiap kali seseorang melewati Ramadipa Corner, mereka menatap ke arah plakat kecil di tepi tikungan bertuliskan, "Lebih besar dari, disinilah batas manusia pernah dilampaui oleh keberanian." Dan di suatu tempat di antara raungan mesin dan kilatan cahaya, semangat Kiandra Ramadipa tetap hidup, tak lagi sebagai pembalap semata, tapi sebagai simbol keabadian bagi mereka yang berani menantang mustahil.